Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih membahas masalah sinyal dasar gitu ya, tapi kita akan bahas representasinya gitu ya. Oke, kita lihat deh ada berapa macam sih sebenarnya representasi sinyal dari sinyal diskrit itu. Ya, utamanya ada 4 ini ya, tapi nanti fungsi nanti akan ada beberapa gitu ya. Nah, grafik ini gambar ya, kalau fungsional berarti ada fungsi-fungsinya. Tabel berarti kita akan buat tabel, kalau deret ya kita tinggal buat deretnya saja. Oke, kita langsung aja masuk ke grafik ya. Ini adalah grafik ya. Nah, ini grafik itu berarti kita gambar ya. Kalau misalnya ya ini contohnya lah, kalau misalnya udah langsung aja digambar ini. Pada saat min 2 tingginya adalah 2, pada saat min 1 tingginya adalah 1, pada saat 0 tingginya adalah 1, pada saat 1 tingginya adalah 2, pada saat 2 tingginya adalah min 1, dan pada saat 3 tingginya adalah 1, dan seterusnya. N adalah bilangan bulat atau integer ya, dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Kemudian xn adalah sinyal ke n. Nah, sinyal ke n ini nilainya berapa? Kalau misalnya x min 2 berarti di sini. Kalau misalnya x1 berarti nilainya adalah 2. X3 kalau ditanya X3 ini adalah berapa? Nah, X3 ya nilainya adalah 1 ya. Seperti itulah. Ini ke grafik ya. Biasa lah ya, ini tinggal digambar aja. Nah, ada lagi yang bentuknya adalah fungsional gitu ya. Xn sama dengan 1 pada saat, ini cara bacanya seperti itu ya. Xn akan bernilai 1 pada saat N sama dengan 0, min 1, dan 3. Dan Xn akan bernilai 2 pada saat N-nya sama dengan 1 dan min 2. Xn akan bernilai min 1 pada saat N sama dengan 2. Ini sebenarnya dari gambar yang ini. Oke, kita copy aja deh ya, biar jadi 1 nih. Nah, ini ya kelihatan ya. Yang bawah kita tutup dulu aja deh, nggak apa-apa. Nah, ini ya, kita lihat nih ya. Ini 1 itu pada saat n-nya sama dengan 0, pada saat min 1, dan pada saat 3. Nah, kita gambarnya waktu 0 dulu. Waktu 0 nilainya adalah 1. Nah, waktu 0 nilainya adalah 1. Waktu min 1 nilainya adalah 1. Pada saat 3 nilainya juga adalah 1. Kemudian pada saat pada saat ininya 1, ini nilainya adalah 2. Pada saat 1 ini adalah 2. Pada saat min 2 juga nilainya adalah 2. Dan bernilai min 1 pada saat 2 ya. Berarti pas 2 ini min 1. Maka selesai digambar ya. Jadi kalau misalnya kita tahu gambarnya, kita juga harusnya bisa membuat ininya ya. Kemudian kalau tabel nih. Sekarang kalau tabel. Nah, kalau tabel ya udah tinggal N dari min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, ini ya udah pada saat min 2 ya nilainya kan 2 nih ya udah. Buat 2, 1, 1, 2, min 1, dan 1 ini. Diurut dari sininya aja ya. Karena ini kita buat urut. Kalau misalnya ini N-nya nggak urut ya, kita sesuaikan ya, misal nih mulainya dari 3, 2, 1, 0, min 1, 2, ya udah berarti urutannya dibaliknya ya gitu. Jadi yang penting bersesuaian antara N dan juga XN-nya. Oke, kita hapus dulu deh. Nah, kemudian kalau yang deret ya, ini deret dengan durasi tak terbatas ya. Ya berarti belakangnya harus dikasih tak hingga, depannya harus dikasih tak hingga gitu ya. Dan panah, kalau misalnya di sini ada panah, ini sebenarnya menandakan di situ adalah waktu nolnya, n sama dengan 0. Kemudian yang di bawah adalah deret dengan durasi terbatas. Nah, ini sebenarnya yang digambarkan ya. Oke, kita kopikan dulu ya. Nah, ini pada saat n sama dengan 0 nilainya adalah 1. Nah, sebelah kirinya berarti dia min 1, sebelah kirinya lagi min 2. Nah, kalau di sini 0 ya. Nah, sebelah kanannya kan berarti 1, sebelah kanannya 2, sebelah kanannya lagi 3. Nah, kalau digambarkan gimana? Ya udah, ini 1 ya.
sebelah kirinya adalah 1, sebelah kirinya lagi adalah 2. Nah, di sebelah kanannya yang pada saat 0 ini ya, sebelah kanannya kan nilainya 2. Ya udah tinggal gambar 2. Sebelah kanannya lagi adalah -1, sebelah kanannya lagi adalah 1 ya. Nah, itu kalau deret. Jadi ya intinya kalian harus bisa semuanya gitu loh. Kalau udah diketahui 1 ya harus tahu semuanya gitu ya. Gampang yang mana ya? Semuanya gampang lah ya. Pokoknya harus bisa nih ya. Kalau kalau representasinya aja belum bisa ya, gimana kita mau mengoperasikan gitu ya. Jadi kita harus tahu representasinya dulu, baru kita bisa mengoperasikan gitu ya. Kemudian untuk yang fungsi ya, tadi saya bilang fungsi itu ada berapa. Nah, mungkin di PSWK juga sudah ya, waktu yang continue. Ini adalah fungsi unit impulse, berarti isinya adalah unit impulse gitu ya. Ini kita hilangkan dulu deh. Nah, ini ya contohnya adalah untuk fungsi unit impulse pada saat yang ini kita buat fungsi unit impulse-nya. Dimulai dari yang sini dulu. Nah, unit impulse itu apa? Tadi kita udah pelajari bahwa unit impulse itu adalah bernilai 1 pada saat n sama dengan 0 gitu ya. Dan bernilai 0 pada saat n tidak sama dengan 0. Nah, ini sini 0 semua, sana 0 semua. Nah, sini bernilai 1. Dan ini adalah dasar dari dasar sinyal gitu ya. Semua sinyal akan bisa dibangkitkan dengan sinyal do-n ini. Contohnya ini ya, unit step. Ini kan sebenarnya sinyal do-n yang digeser 1, sinyal do-n yang digeser 2, sinyal do-n yang digeser 3, sinyal do-n yang digeser 4, sinyal do-n yang digeser 5, digeser 6, digeser 7, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau unit rem ya, udah muncul ya. Nah, kalau yang ini sinyal do-n yang digeser 1, ini digeser 2 dan diskalakan dengan 2, digeser 3 dan diskalakan dengan 3, geser 4 dan diskalakan dengan 4, geser 5 dan diskalakan dengan 5, dan seterusnya. Ya, kalau ini ya sama juga ya, ini tinggal skalanya berapa gitu aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya unit impulse ini adalah dasar dari semua dasar sinyal diskrit gitu ya. Nah, oke, balik lagi nih. Makanya kita harus bisa juga gitu merepresentasikan sinyal dengan unit impulse. Nah, kalau yang ini ya, kita ubah ini dulu ke sinyal unit impulse. Berarti yang ada di dalam kurung ya, ini adalah menandakan waktu atau lokasinya ya. Ini ada, kalau plus 2 berarti ada di min 2 ya, karena ya kita tahu kalau di continue itu ya, kalau digeser ke kiri justru yang positif, plus gitu ya. Kalau yang digeser ke kanan itu adalah yang negatif. Nah, ini do n plus 2 nilainya adalah 2, berarti dikalikan dengan 2 ya. 2 do n plus 2. Nah, ini gambar yang sebelah sini. Nah, kita boleh sambil kasih gambar deh. Ini yang merah ya. Nah, kemudian ya, kita ganti warna dulu ya. Oke, yang ini ya, kalau kita tuliskan ya, tingginya adalah 1 ya, berarti depannya 1 ya. Kemudian posisinya adalah do n plus 1. Nah, ini adalah gambar yang sebelah sini. Kemudian kita ganti warna lagi ya, biru deh ya. Nah, kalau yang ini ya, yang mana? Nah, ini adalah sinyal ya do n ya. Nah, yang sini nih. Oke, ganti warna lagi hijau deh. Kalau yang ini adalah sinyal do n yang digeser ke kanan 1 ya, makanya adalah do n min 1 yang dikalikan dengan 2 gitu ya. Dan seterusnya lah ya, nggak perlu saya ganti-ganti warna lagi ya. Yang ini adalah tingginya adalah min 1, do n min 2. Kalau yang sebelah sini adalah dikalikan dengan 1, do n min
3 gitu ya. Nah, ini kalau fungsi unit impulse. Ada lagi, itu adalah fungsi unit step. Kalau fungsi unit step berarti isinya adalah unit step. Nah, kalau unit step sendiri aslinya adalah seperti ini nih. Bernilai 1 pada saat n lebih dari sama dengan 0. Nah, 1, 1, 1, 1 sampai seterusnya. Nah, ini kalau yang presisi gitu ya. Tapi orang menggambarkannya sering juga sama seperti yang continue gitu ya. Ya, gini gitu ya. Langsung dari panah dari ke atas ke kanan gitu ya. Nah, sekarang kalau yang ini gimana nih? Ekspresikan masing-masing segmen garis ke dalam bentuk fungsi unit step. Jadi kita harus lihat fungsinya fungsi apa dulu nih. Kalau fungsi unit step berarti isinya adalah unit step atau UN. Tapi kalau fungsi unit impulse berarti isinya adalah doen gitu ya. Ini do ya. Ini adalah sinyal doen, ini adalah doen, ini adalah doen, ini doen, ini doen, ini doen ya. Karena ini adalah fungsi unit impulse. Sekarang kalau fungsi unit step, maka berarti isinya adalah unit step ini. Nah, ini mungkin juga kemarin udah ya di continue ya. Pada saat ini kita cek dulu ya. Ini dari 0 ke min 4. Makanya dan di posisinya adalah di 2. Berarti di sini adalah U N min 2 ya. UN min 2 dikalikan dengan depannya adalah min 4 U N min 2. Oke, saya tulis aja deh. Sebentar ya. Oke, gambarnya kecilkan dulu ya. Nah, oke, kita namakan ini adalah sinyal XN aja ya. XN sama dengan, pertanyaannya adalah fungsi unit step gitu ya. Maka XN akan sama dengan yang awal dulu ini ya, min 4 dikalikan dengan U N min 2 gitu ya. Ya, ini yang pertama nih. Karena dari 0 ke 4 perubahannya. Ada perubahan lagi di mana? Di N sama dengan 3. Nah, ada perubahan di sini ya. Berarti dari min 4 ke min 2 berarti naik 2. Berarti ini ditambah 2 untuk U. Nah, waktunya adalah N min 3 ya. Ini ya, karena waktunya adalah di 3. Kemudian ada perubahan lagi di mana? Nih, di N sama dengan 4. Berubah dari min 2 ke min 1, berarti naik 1. Berarti ditambah dengan 1 U N min 4 gitu ya. Sekali lagi karena yang di dalam kurung menandakan waktunya ini pada saat N sama dengan 4. Kemudian ditambah lagi dengan U N min 5 ya, karena naik 1 ya, dari min 1 ke 0 ya pada saat N sama dengan 5 ya. Ini adalah contoh soal. Oke, mungkin itu aja ya pembahasan mengenai representasi sinyal diskrit ya. Sekian mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.